Shalom, selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Mari bersama-sama kita menikmati berkat Tuhan. Dalam hadiratnya kita percaya Tuhan melawat, menjamah dan memberkati kehidupan kita semua. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Kembali kami bersama-sama datang kepada Engkau. Kami percaya bahwa Engkau hadir dan memberkati kami semua. Kami menyerahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari bersama-sama sepakat semuanya katakan amin. Amin. Kemuliaan yang panjang buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang ada di rumah, mari dengan penuh sukacita kita akan bersama-sama menaikkan pujian ini. Bagai Bapa anaknya di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan kami, takkan pernah tinggalkan bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti, tiada kutaku untuk selamanya. Satukan barisan kita bersama-sama, pujikan. Gelap malam, lembah gelap yang ada di dalam hidupku, akan lagi menyerahkan hatiku. Sebab Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Bila ku bersama, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti-Mu, yang ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti-Mu, tiada ku takut untuk selamanya. Mari penuh semangat, biarlah sukacita terus limpah buat kita semuanya. Amin. Mari bersama tepuk tangan buat kemuliaan Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Oh, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti-Mu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti-Mu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, siapkan hati kita bersama-sama. Biarlah sore hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah kasih karunia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita, Dia berkati kita
menjadi anaknya yang baik. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya yang baik. Terpujilah kasih karunia-Nya mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bersama katakan, Dia baik. Haleluya. Biarlah sore hari ini Tuhan tercurah kasih-Mu dan berkat-Mu bagi setiap kami. Glory, glory, haleluya. Mari bersama-sama pujikan pujian segenap hati kita di hadapan-Nya. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita, Dia baik. Dia berkati kita dengan limpahnya. Dia baik. Dia memilih kita. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya. Dia baik. Mari angkat hatimu bersama-sama saudara, sebab terpujilah kasih karunia-Nya. Terpujilah kasih karunia-Nya mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu dalam hidupku. Dia baik. Hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory, glory, haleluya. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Bapa, Kau sangat baik, Kau sangat baik, Kau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami di hadapan-Mu sore hari ini. Oh, hidup kami. Yes. Sebab terpujilah kasih karunia-Mu. Terpujilah kasih karunia-Mu mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya.
tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatan kami, bukan kekuatanku, dengar setiap pujian kami. kasih karunia-Mu di dalam hidupku, Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaran, bukan kekuatan kami. Ya, haleluya. kasih Karunia-Mu di dalam hidupku, ya baik. Oh, ya baik. Hati kami, ya baik. Pada sembah Tuhan bersama-sama. Segala hormat kami Bapa, pujian kami, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Biar kami berglosoralia bersama-sama menyembah-Mu, menaikkan pujian dan doa kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruskan hati kita di hadapan-Nya. Thank you Lord. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. yang menyelamatkan Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, haleluya, bukan perbuatan. terima kasih Bapak. Biarlah malam hari ini firman Tuhan boleh memberkati setiap kami semua. Selamatkan aku, Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Ya baik. Oh, ya baik. Mari sekali bersama-sama Terima katakan, "Ya kasih baik." Tuhan. Dia baik. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan terus memberkati kami. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan Yesus tetap baik dan selalu baik sepanjang hari, sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menikmati berkat firman-Mu. Berkati setiap sidang jemaat dimanapun mereka berada, berkeluarga, bersama-sama beribadah di rumah. Tuhan hadir dan memberkati. Tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Semuanya akan mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan nikmati firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini boleh diberi kesempatan untuk kita terus memuji Tuhan, terus kita beribadah kepada Tuhan. Masih dalam suasana pasca kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Yesus bangkit 40 hari, Tuhan Yesus masih ada dalam dunia ini dan beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang sebentar lagi kita akan juga menikmati, merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, namun tetap bersukacita walaupun kita harus dalam ibadah yang terbatas di rumah Bapak Ibu semuanya, tapi kita percaya Tuhan hadir bersama dengan kita.
Dan saya mengajak Bapak Ibu semuanya pada sore hari ini membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 25 sampai dengan yang ke-27. Injil Yohanes pasal 20 ayat 25 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada sore hari ini dalam suasana yang tidak nyaman, dalam suasana terkait darurat kesehatan, tapi tetap kita memuji Tuhan, tetap bersyukur, tetap beribadah dengan sarana online, dengan sarana-sarana teknologi yang ada, tidak mengurangi kita bersukacita dalam beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, suasana darurat kesehatan, ya. Dan kata yang sering kita dengar adalah daya tahan tubuh. Yang sering kita dengar adalah imunitas tubuh. Dan pada sore hari ini saya juga mengajak bagaimana supaya rohani kita juga memiliki daya tahan. Rohani kita juga memiliki imunitas, yang artinya apa? Bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang merugikan. Daya tahan itu artinya kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Suasana hari ini, suasana akhir-akhir ini mungkin bisa dikatakan mirip dengan suasana murid-murid Tuhan setelah Tuhan Yesus bangkit. 40 hari Tuhan Yesus masih menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi murid-murid saat itu suasananya sedang tidak nyaman. Seperti kita yang juga tidak nyaman. Bergeraknya terbatas, aktivitas dibatasi, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ya, dengan tingkat level masing-masing, tapi semuanya hidup menjadi tidak normal. Ada surat kabar yang saya baca, jalani hidup yang tidak normal ini dengan normal. Artinya suasana kita memakai masker dulu, ya dulu tidak normal, tapi sekarang harus dijalani dengan normal. Kalau dulu kita jarang mencuci tangan, sekarang harus dianjurkan sering mencuci tangan. Jalani dengan normal. Artikel yang saya baca, hidup yang tidak normal ini harus dijalani dengan normal. Suasana yang seperti hari ini pun pernah dialami murid-murid pada waktu Yesus sudah bangkit. Mungkin tidak mencuci tangan, tapi suasana khawatir, suasana takut yang menyelimuti, geraknya terbatas, sampai-sampai murid-murid harus berkumpul dalam suatu rumah dengan kondisi pintu terkunci. Menggambarkan suasana yang tidak nyaman, menggambarkan suasana yang diselimuti dengan kekhawatiran dan ketakutan. Bapak Ibu kasih Tuhan, daya tahan rohani kita belajar pada satu orang murid yang bernama Thomas. Thomas berkata ketika diberitahu oleh rekan-rekannya bahwa dia sudah melihat Tuhan. Murid-murid yang lain memberitahu Thomas
dia sudah melihat Tuhan, mereka sudah melihat Tuhan, disampaikan kepada Thomas. Tetapi reaksi Thomas dikatakan apa? Aku harus membuktikan sebelum jariku mencucukkan jariku ke dalam lubang paku, dalam lubang di lambung Tuhan Yesus, aku tidak akan percaya. Bapak Ibu kasih Tuhan, akhirnya Thomas seringkali diberi julukan murid yang tidak percaya, murid yang bimbang dan ragu-ragu. Tetapi sore ini saya mengajak Bapak Ibu, mari kita melihat suasana hati dari Thomas. Bagaimana Thomas pun mengalami suasana hati yang sama dengan murid-murid yang lain, tetapi dia juga memiliki daya tahan rohani yang cukup kuat. Kalau kita seringkali melihat Thomas sebagai murid yang tidak percaya, murid yang ragu-ragu, mari kita lihat suasana hati Thomas. Ketika Thomas berkata, aku ingin mencucukkan jariku ke dalam lubang paku dari tangan Tuhan Yesus, ke dalam lambung Tuhan Yesus. Ketika diberitahu bahwa murid-murid yang lain sudah melihat Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita lihat Thomas pun sebetulnya tidak ingin melewatkan kesempatan melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Thomas pun tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus sudah bangkit. Hanya saja mungkin cara penyampaian Thomas mungkin agak kasar. Aku harus melihat dulu. Aku harus mencucukkan jariku ke dalam lubang paku di tangan Tuhan Yesus, bekas paku. Aku harus menyaksikan. Kalau enggak, aku enggak mau percaya. Mungkin itu kalimat yang terucap dari Thomas, tapi itu lahir dari suasana hati Thomas yang ingin memiliki kesempatan yang sama dengan murid-murid yang lain. Itu kalimat yang terucap karena Thomas juga punya kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Thomas ingin, aku pun, mungkin redaksinya, aku pun punya hak yang sama. Aku pun ingin punya kesempatan yang sama. Aku pun punya kerinduan yang sama dengan murid-murid yang lain. Dengan kalian, mungkin kata Thomas seperti itu. Aku pun punya kerinduan yang sama. Ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk memiliki daya tahan rohani yang kuat, yang pertama kita harus mempunyai kerinduan yang kuat akan Tuhan. Kerinduan yang kuat akan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya yang di rumah yang menikmati ibadah pada sore hari ini juga pernah mengalami apa itu rasanya rindu. Apa itu artinya rindu? Sebuah perasaan ingin berjumpa. Sebuah perasaan ingin bertemu, ingin berdekatan, ingin menikmati saat-saat indah pada waktu yang lalu. Itu artinya rindu. Thomas pun sama dengan murid-murid yang lain. Dia punya kerinduan yang besar, ingin menikmati Tuhan Yesus seperti waktu-waktu yang lalu. Thomas pun punya kerinduan yang sama, ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebetulnya Thomas tidak meminta banyak, tidak kurang dan tidak lebih. Sama dengan murid-murid yang lain, dia hanya ingin berjumpa dengan Tuhannya. Dia hanya ingin mempunyai kesempatan yang sama, ingin berjumpa dengan Tuhannya. Karena kerinduan yang besar, karena kasihnya juga sama kepada Tuhan Yesus. Dia murid Tuhan Yesus, ingin berjumpa dengan gurunya yang sudah bangkit. Hanya saja mungkin kalimatnya mungkin agak kasar. Aku harus mencucukkan jariku dulu ke bekas lubang paku di tangan Tuhan Yesus. Aku harus melihat dulu. Tapi itu terlahir dari rasa rindunya Thomas, ingin berjumpa dengan Tuhan. Terlahir dari rasa cintanya Thomas kepada Tuhan Yesus. Memiliki daya tahan rohani yang kuat, harus memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Di mana kita berjumpa dengan Tuhan? Di bait Allah tentunya. Raja Daud
dipakai standar buat bangsa Israel. Beribadah seperti bapa leluhurnya Daud. Saking cintanya Daud kepada Tuhan, saking cintanya Daud kepada bait Allah, saking rindunya Daud ingin selalu berada dalam bait Allah. Digambarkan sebagai jiwa yang haus akan Tuhan, seperti rusa yang rindu akan air. Daud ingin berjumpa Tuhan di bait Allah, di gereja kalau sekarang. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau situasi masih belum mengizinkan kita berjumpa dengan Tuhan di bait Allah, Tuhan pun bisa hadir di rumah-rumah Bapak Ibu sekarang. Tuhan pun juga hadir dan tetap memberkati Bapak Ibu yang sore ini beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus dikatakan ketika Sakeus punya kerinduan yang besar ingin berjumpa dengan Tuhan, halangan rintangan ada, hambatan-hambatan ketidaknyamanan ada untuk Sakeus berjumpa dengan Tuhan. Tapi hatinya sangat rindu yang berkobar-kobar, ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Alkitab katakan Tuhan Yesus berkata, Sakeus, aku akan menumpang di rumahmu. Artinya Tuhan Yesus ingin hadir di rumah Sakeus dan memberkati Sakeus. Dan Alkitab mencatat ada perubahan besar di rumah Sakeus. Bahkan pribadi Sakeus pun dipulihkan. Dia bertobat dari pekerjaannya dan berbuat kasih kepada sesamanya. Alkitab katakan keselamatan terjadi dalam rumah ini. Karena apa? Kerinduan Sakeus. Tuhan pun hadir di rumah-rumah Bapak Ibu yang memiliki kerinduan yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan. Alkitab katakan 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan pun hadir di tengah-tengahnya. Dan saat Tuhan hadir, Tuhan membawa perubahan, Tuhan membawa pemulihan, Tuhan membawa kesembuhan, Tuhan membawa mukjizat. Saat Tuhan hadir, perkara-perkara besar terjadi di rumah Bapak Ibu sekarang. Ada kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Tuhan. Situasi ibadah di rumah, Bapak Ibu jangan berkecil hati, tetap diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan memberkati Sakeus di rumahnya, Tuhan pun memberkati Bapak Ibu di rumah sekarang dengan berkat yang melimpah, dengan berkat yang sama. Di mana kita bisa berjumpa Tuhan? Di hati Bapak Ibu semuanya, di pribadi kita semuanya. Alkitab katakan kita ini bait Tuhan dan Roh Allah diam di dalam kita. Suatu hal yang luar biasa. Roh Kudus berkenan hadir diam di dalam hidup kita, dalam hati kita. Alkitab juga mencatat saat Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, Tuhan berkata akan ada penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Sekarang orang berjumpa dengan Tuhan tidak dibatasi gedung dan tempat. Pribadi-pribadi bisa berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan memberi pemulihan. Tuhan memberkati. Tubuh kita ini bait Tuhan. Keadaan dan tempat bisa membatasi kita untuk kita berkumpul bersekutu. It's okay, itu sementara sifatnya. Demi apa? Demi kebaikan jangka panjang. Tetapi kita yang beribadah saat ini dengan situasi mungkin yang terbatas, situasi yang tidak nyaman, percayalah Roh Allah pun hadir di pribadi-pribadi. Mungkin Bapak Ibu di rumah hanya sendirian beribadah, tidak menjadi masalah. Tuhan pun tetap memberkati. Mungkin Bapak Ibu hanya berdua di rumah beribadah, Tuhan tetap memberkati. Karena apa? Karena Allah melihat hati kita yang rindu berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Allah melihat hati kita yang rindu berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika hati kita rindu berjumpa dengan Tuhan, kita diberkati. Lihat ketika Tuhan hadir di rumah yang terkunci itu. Tuhan melihat kerinduan Thomas yang bernyala-nyala. Sekalipun mungkin agak kasar kalimatnya, tapi karena kerinduan Thomas yang bernyala-nyala, Allah dengan penuh kasih mengizinkan Thomas untuk menikmati lubang paku di tangan Tuhan Yesus. Tuhan mengizinkan Thomas untuk mencucukkan jarinya.
Berkat yang luar biasa diberikan kepada Thomas yang hatinya berkobar-kobar untuk berjumpa dengan Tuhan. Kadang-kala Tuhan pun mengizinkan kita menikmati berkat yang luar biasa. Itu hanya kasih anugerah Tuhan. Tapi yang penting adalah dimanapun kita beribadah, daya tahan rohani kita harus kuat. Di situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita, di situasi mungkin yang belum sesuai dengan keinginan kita, demi kebaikan jangka panjang, kerinduan kita yang menyala-nyala kepada Tuhan, Tuhan memperhatikan. Saat kerinduan kita yang menyala-nyala kepada Tuhan, Tuhan hadir dan memberkati. Thomas memiliki hati yang rindu berjumpa dengan Tuhan. Kalau murid-murid yang lain bisa berjumpa dengan Tuhan, saya yakin Thomas pun punya hak yang sama. Dia berkata, aku pun ingin berjumpa dengan Tuhan. Bukan hanya berjumpa, tapi aku ingin menjamah Tuhan yang bangkit itu. Aku ingin merasakan kebangkitan Tuhan dengan mencucukkan jariku ke dalam bekas lubang paku di tangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan, semangat kerinduan Thomas ini Tuhan mengasihi dan memberkati, dan diizinkan untuk menikmati bekas lubang paku di tangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan, kerinduan hati kita yang menyala-nyala di tempat masing-masing, percayalah Tuhan juga memberkati. Berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk memiliki daya tahan rohani yang kuat, yang kedua, kita harus memiliki iman yang dipulihkan. Iman yang dipulihkan. Sebelumnya Thomas berkata, aku harus melihat dulu lubang bekas paku di tangan Tuhan Yesus. Aku harus merasakan dulu, mencucukkan jariku ke dalamnya. Itu Thomas yang katakan. Artinya apa? Aku mau percaya dengan cara yang aku miliki. Mungkin seperti itu kalimat sederhananya. Thomas akan percaya bila bisa membuktikan dengan caranya. Thomas mau percaya bila syarat dan ketentuannya dipenuhi. Itu yang Thomas lakukan sebelumnya. Seringkali hidup kita juga seperti itu. Kita tidak bisa memiliki daya tahan rohani karena iman kita adalah iman berdasarkan melihat. Kita mau percaya Tuhan kalau ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang kita berikan itu dipenuhi oleh Tuhan, baru kita percaya, baru kita setia, baru kita melayani Tuhan, baru kita mengasihi dengan sungguh. Seringkali kita memberikan syarat-syarat kepada Tuhan. Seringkali hidup kita mirip-mirip seperti Thomas. Aku mau percaya kepada Tuhan dengan caraku sendiri. Aku mau percaya kepada Tuhan bila syarat-syarat dan ketentuan yang sudah aku pilih disetujui oleh Tuhan. Mungkin seringkali hidup kita mirip-mirip seperti itu. Kita mau percaya, mau setia, mau mengasihi Tuhan bila aku dipenuhi, dijawab doaku, disembuhkan sakitku, dan seterusnya dan seterusnya. Iman kita berdasarkan menuntut bukti kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan, membangun relasi kepada Tuhan dengan selalu meminta bukti yang dari Tuhan. Itu bukan relasi yang harmonis. Itu bukan relasi yang baik ketika setiap relasi harus disertai dengan bukti, dengan bukti, dengan bukti. Sama dengan relasi kita antara suami istri, orang tua dan anak. Relasi yang bagus itu relasi yang dibangun dengan saling percaya. Tidak setiap hari kita menuntut anak kita membuktikan kasihnya, percaya kepada orang tuanya. Demikian juga suami istri, tidak setiap hari selalu menuntut apakah engkau mengasihiku, mencintai aku, dan seterusnya. Kalau setiap hari, setiap saat selalu menuntut bukti, memberikan syarat-syarat dan ketentuan, itu bukan relasi yang baik. Relasi yang bagus adalah dibangun dengan sebuah kepercayaan. Hidup
Thomas sebelumnya membangun relasi dengan Tuhan berdasarkan bukti dan syarat-syarat dengan cara-caranya sendiri. Aku harus mencucukkan jariku, baru percaya. Itu syarat yang diberikan Tuhan. Itu syarat yang diberikan oleh Thomas untuk Tuhan. Tetapi Allah dengan penuh kasih berkata, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Iman Thomas dipulihkan. Akhirnya Thomas berkata apa? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Iman Thomas dipulihkan. Kalau sebelumnya percaya Tuhan dengan syarat-syarat tertentu, imannya dipulihkan. Mulai hari itu dia percaya kepada Tuhan, tidak berdasarkan dengan melihat, tidak berdasarkan dengan syarat-syarat tertentu, tapi dia betul-betul percaya walaupun tanpa melihat. Alkitab katakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, Rasul Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan Tuhan pun berkata kepada Thomas, karena engkau sudah melihat dan percaya, maka lebih berbahagia lagi kalau engkau tidak melihat namun percaya. Dan biarlah iman kita dipulihkan seperti Thomas, untuk memiliki daya tahan rohani yang kuat di situasi yang tidak nyaman ini. Biarlah hidup kita, kesetiaan kita, kasih kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan berdasarkan iman yang tidak melihat. 1 Petrus 1 ayat 8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Kita akan memasuki hadirat Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita kepada Tuhan, supaya hidup kita seperti Thomas, ya, memiliki iman yang dipulihkan kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan, Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan yang tidak terwujud sekarang ini. Kita melayani, mengasihi Tuhan yang kita belum melihat wujudnya sampai hari ini. Tapi Alkitab katakan kita mengasihinya, kita percaya kepada Dia, sekalipun kita sekarang tidak melihatnya. Kita bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Ketika iman kita dipulihkan dari percaya berdasarkan melihat, dipulihkan Tuhan. Biarlah iman kita, walaupun kita tidak melihat, kita percaya Allah tetap bekerja di dalam kita. Sekalipun kita tidak melihat, kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat kita. Sekalipun kita mengasihi Tuhan yang tidak terwujud, yang belum terlihat sekarang ini, kita tetap mengasihi Dia, melayani Dia dengan penuh sukacita. Puji Tuhan. Daya tahan rohani kita harus kuat. Yang pertama dengan memiliki kerinduan yang kuat akan Tuhan. Yang kedua dengan iman yang dipulihkan. Percaya bukan karena melihat, tapi percaya dengan sungguh sekalipun tidak melihat. Allah tetap memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya segala perkara dapat ku tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Katakan tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan. Sekali lagi tetap percaya Tuhan setia.
tetap percaya Tuhan setia. Mari Bapak Ibu di rumah, kita masuk hadirat Tuhan dan berdoa. Kami bersyukur Bapa boleh menikmati firman-Mu pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan Allah hadir di pribadi-pribadi. Kami percaya Tuhan Allah hadir di setiap rumah-rumah yang saat ini sedang bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan Allah ada di tengah-tengah kami semuanya, memberkati dan memulihkan kami. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami memiliki daya tahan rohani yang kuat, dengan memiliki kerinduan akan Tuhan, dengan iman yang dipulihkan, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan di rumah yang sudah beribadah bersama dengan keluarga. Tentu Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, sore hari ini kasih Tuhan yang ingin memberikan persembahan silahkan dikirim ke BCA, rekening BCA di 033 194 3001 atas nama GBT Kristus Pengasih. Atau kekasih Tuhan juga ingin memberikan persepuluhan, silahkan di rekening BCA di 033 8888 191. Sekali lagi 033 8888 191 atas nama GBT Kristus Pengasih. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah, tentu kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhirinya, dan Tuhan Yesus akan memberkati keluarga kita. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Oh, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Bapa di surga, inilah hidup kami. Bersama dengan keluarga kami sedang beribadah. Kami tahu roh Allah ada dan Allah hadir di tengah-tengah keluarga kami. Seperti firman-Mu, kami percaya Tuhan. Dengan iman kami melihat perkara-perkara besar sedang dikerjakan di dalam kehidupan kami. Kami yakin Engkau menyertai kehidupan kami sampai sekarang. Dan Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kami. Burung pipit di udara Tuhan pelihara, apatah lagi kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan hamba mengurapi setiap keluarga. Biarlah mereka mendapatkan berkat yang luar biasa dari sorga yang diberikan Allah sendiri kepada kami semua. Dan kami berdoa agar Tuhan menyertai dan memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati kekuatan kesehatan kami, memberkati anak cucu keturunan kami, memberkati masa depan kami. Nah, izinkan hamba mengurapi setiap kami sehingga kami sanggup pergi melayani Tuhan dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita angkat tangan kita, kedangkan tinggi ke sorga, dan Tuhan mengurapi kita semua. Mari Roh Kudus urapi setiap kami dengan urapan yang baru, yang selalu baru setiap hari, yang selalu baru setiap pagi. Besar kasih setiamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Damai yang berasal dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Segala perkara
dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi